Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan kita masuk ke dalam seri yang ke-49 di mana kita akan membahas tentang Abraham. Dan minggu ini adalah bagian pertama dari kisah tentang Abraham. Abraham adalah salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Namanya sangat terkenal baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di mana kita tahu bahwa nama asli dari Abraham adalah Abram dan sering juga disebut sebagai bapa dari banyak bangsa. Sekalipun dalam bahasa Ibrani nama Abraham tidak memiliki arti harfiah apapun. Sedangkan nama Abram, nama asal dari Abraham, itu berarti adalah bapa yang terpuji atau yang dimuliakan. Nah, kita melihat bahwa Abraham memiliki nama lain adalah Ibrahim, lahir sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Ur Kasdim dan meninggal pada usia 175 tahun di Hebron di tepi barat, perkirakan sekitar tahun 1825 sebelum Masehi. Dan tempat peristirahatannya adalah di dalam Gua Mahpela di Hebron, di mana Abraham memiliki 3 orang istri, yaitu Sarah, Hagar, dan Ketura, di mana dari Sarah Abraham memiliki anak yaitu Ishak, lalu dari Hagar memiliki seorang anak yaitu Ismail, dan dari Ketura memiliki 6 orang anak yaitu Simran, Yoksan, Medan, Median, Ishak, dan Syuah. Dan orang tua dari Abraham, ayahnya bernama Terah, dan ibu dari Abraham atau istri dari Terah diperkirakan bernama Amat Lai, jadi seorang putri Karnebo. Dan Abraham sendiri memiliki saudara kandung 2, yaitu Nahor dan Haran, dan memiliki seorang keponakan yaitu Lot, di mana di dalam Alkitab nama Abraham ini tertulis kurang lebih sebanyak 260 kali. Dan ada banyak kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menuliskan nama Abraham ini. Sekarang kita akan melihat bagaimana kisah hidup perjalanan dari Abraham, di mana di dalam Alkitab kisah tentang Abraham ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12 sampai dengan 25, dan ada beberapa prolog di dalam Kejadian pasal 11 ayat 27 sampai 32. Abraham bernama asli Abram, anak dari Terah, berasal dari Ur Kasdim. Dan Abram lahir ketika Terah berusia 130 tahun. Mengingat bahwa Abram berusia 75 tahun ketika Terah wafat pada usia 205 tahun. Ini tercatat di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 26. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran.
Lalu di dalam Kejadian 11 ayat 31 dan 32, lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Ayat 32, umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Nah, lalu kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian dikisahkan dengan detail, dengan jelas bagaimana perjalanan hidup dari Abraham. Di dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai 32, di sini diceritakan tentang daftar keturunan Terah, ayah Abraham, di mana daftar ini menceritakan tentang asal-usul Terah, perpindahannya, tujuan perjalanannya, dan juga ada bagian yang amat penting diceritakan bahwa Sarai, istri Abraham, adalah mandul. Kita baca dalam Kejadian 11 ayat 29 dan 30. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Nah, Kejadian 11 ayat 30, Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu kita berpindah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di mana Abram diperintahkan oleh Tuhan untuk berpindah dengan janji dari Tuhan, yaitu berkat dan tanah. Bahkan Abram diperintahkan oleh Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan kaum keluarganya, dan janji-janji Tuhan menyertai perintah ini. Kita akan baca di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan berlanjut dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai 20, bagaimana kondisi tanah Kanaan yang mulai timbul bencana kelaparan sehingga Abram mengungsi ke Mesir, dan bahkan di tengah-tengah ancaman yang serius akan keselamatan dirinya, Abraham harus berbohong dengan mengatakan bahwa Sarai bukan istrinya tetapi adiknya, karena Sarai memang cantik. Tetapi akhirnya memang Sarai diambil oleh Firaun menjadi istrinya, dan hal ini membuat Tuhan tidak senang, sehingga Tuhan mendatangkan masalah untuk Firaun, dan akhirnya karena campur tangan Tuhan, Abram dan Sarai dipertemukan kembali. Lalu mereka diusir dari Mesir dan kembali ke tanah Kanaan. Mereka berkemah sementara di Betel. Kita baca dalam Kejadian 12 ayat 18 sampai 19. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Ayat 19, mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam kehidupan Abram. Dan dikisahkan dalam Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18, bagaimana Abram mengalami perselisihan dengan Lot, keponakannya, di mana gembala-gembala dari Abram dan gembala-gembala dari Lot, mereka berkelahi memperebutkan wilayah untuk makanan ternak mereka, sehingga Abram harus mengambil satu tindakan, dan akhirnya Abram dan Lot berpisah karena tempat untuk mereka tidak cukup di tempat itu, sehingga masing-masing harus memutuskan pilihannya. Dan ini tercatat di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 13. Kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot,
janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Ayat 13, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abram dalam Kejadian 13 ayat 16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Lalu berlanjut di dalam Kejadian pasal 14, di mana pasal 1 ayat 24 menceritakan terjadi perang di daerah Timur Tengah. Dan di sini kita melihat bahwa Lot, keponakannya, ditawan oleh musuh, sehingga Abraham harus mengambil satu tindakan untuk membebaskan Lot. Dan kita melihat bahwa Abram mendapatkan Lot kembali. Kisah ini terdapat dalam Kejadian 14 ayat 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abraham mengejar musuhnya dan berhasil membebaskan Lot. Dan karena kepahlawanan dari Abram ini yang pulang perang, maka Abram disambut oleh Raja Sodom dan diberkati oleh Melkisedek. Nah, ini kita baca di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Ayat 18, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ayat 19, lalu ia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Ayat 20, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berlanjut dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Sumpah atau janji Tuhan kepada Abraham. Karena Abram tidak memiliki anak, Abraham ingin mengangkat Eliezer, budak yang lahir dari keluarga budak milik Abraham, menjadi ahli warisnya. Tetapi Tuhan memperlihatkan diri kepada Abram yang gelisah dan menyatakan bahwa Abram akan memiliki anak yang akan mewarisi harta miliknya. Memang Abram ragu-ragu terhadap kata-kata Tuhan, tapi yang terjadi adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita baca kisah ini di dalam Kejadian 15 ayat 2 sampai 6. Ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Ayat 3, lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, "Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu." Ayat 5, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu kita baca dalam Kejadian 15 ayat 18, janji Tuhan kembali kepada Abram. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini,
mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Dan dilanjutkan dalam Kejadian 16 ayat 1-16, bagaimana akhirnya Sarai menyuruh Hagar, hambanya, untuk datang kepada Abram supaya memiliki keturunan. Kita baca dalam Kejadian 16 ayat 1-2, lalu dilanjutkan Kejadian 16 ayat 4. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Ayat 2, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu biarlah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Lalu Kejadian 16 ayat 4, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, dan muncullah konflik dalam keluarga karena Sarai merasa direndahkan. Akhirnya Hagar ditindas. Hagar melarikan diri, tetapi malaikat Tuhan menjumpai Hagar dan menyuruhnya kembali untuk tetap bertahan di dalam rumah tuannya, yaitu Sarai, sekalipun ditindas, karena Tuhan berjanji bahwa anak yang dilahirkan oleh Hagar akan menjadi bangsa yang besar. Dan diceritakan bahwa di dalam Kejadian 16 ayat 15 dan 16, bagaimana Hagar melahirkan Ismail. Kejadian 16 ayat 15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ayat 16, Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Lalu kita baca dalam Kejadian 17 ayat 1-27, bagaimana perjanjian Allah dengan Abraham. Dan sekali lagi Allah menampakkan dirinya kepada Abraham dan mengadakan perjanjian dengan Abram. Kita baca dalam Kejadian 17 ayat 4-5. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan. Disinilah nama Abram berubah menjadi Abraham. Perjanjian Tuhan telah dinyatakan. Bahkan dilanjutkan dalam Kejadian 17 ayat 15. Firman Tuhan berkata, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sara, itulah namanya. Dan Allah berjanji dalam Kejadian 17 ayat 16-19, kita akan baca ayat ini. Ayat 16, aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Tuhan berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi tegas sekali Tuhan menyatakan bahwa dari Sarah, Abraham akan mendapatkan keturunan, anak laki-laki yang akan mewarisi bangsa-bangsa yang besar. Ini adalah perjalanan kisah dari Abraham bagian pertama. Di bagian kedua kita akan melihat bagaimana janji Allah digenapi, Ishak lahir, dan bagaimana kesetiaan dan ketaatan Abraham menjalankan kehidupannya. Bahkan Abraham menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kita akan saksikan, kita akan dengarkan kisah selanjutnya di Pahlawan Alkitab minggu depan.
Dan hari ini kita mendengar kisah yang pertama dari Abraham, dan kita bisa berkata bahwa Abraham adalah pahlawan Alkitab. Haleluya. Amin.